Sejak kemunculan pertamanya pada 1997 sampai sekarang, One Piece sudah berhasil mengambil hati jutaan penggemarnya dengan cerita yang menarik dan juga karakter yang unik dan mengikat hati penggemar. Seperti yang sudah lo tahu juga, One Piece dipenuhi sama momen-momen epik dan memukau. Enggak cuma bikin jantung berdebar, banyak adegan yang kadang juga menusuk hati. Momen-momen sedih inilah yang bikin kita makin lekat sama manga atau anime karya Eiichiro Oda ini. Soalnya, lo bakal diajak untuk ikut ngerasain penderitaan yang dialami sama karakter favorit lo. Kalau lo ngaku sebagai penggemar berat One Piece, mata lo pasti berkaca-kaca pas nonton adegan-adegan yang akan aku bahas kali ini. 1. Kematian Corazon. Corazon atau yang memiliki nama asli Don Quixote Rocinante adalah kakak kandung dari Don Quixote Doflamingo. Corazon yang berniat untuk menghentikan ambisi jahat Doflamingo memutuskan untuk menjadi mata-mata angkatan laut. Ia juga merupakan orang yang merawat dan membesarkan Law sejak umur 10 tahun. Karena penyakit langka yang diderita Law, yaitu sindrom Amberlid, Corazon memutuskan untuk kabur dari keluarga Don Quixote demi memenuhi semua sakit yang bisa menyembuhkannya. Nyata bayi iblis OP-OP Nomi adalah satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan Law. Sayangnya, Corazon ditembak mati oleh Doflamingo yang telah mengetahui penyamarannya tersebut. Dari situlah, Law berusaha untuk membalaskan dendam Corazon hingga ia membuat aliansi dengan bajak laut topi jerami. Yang kedua, cerita Nico Robin. Ohara adalah pulau pusat situs arkeologis sekaligus tempat lahirnya Nico Robin yang terletak di West Blue. Di tempat ini juga terdapat perpustakaan terbesar di dunia berupa pohon raksasa berusia 5.000 tahun yang diberi nama Tree of Knowledge. Para arkeolog di Ohara berusaha untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di abad kekosongan, tepatnya pada 800-900 tahun yang lalu. Pemerintahan dunia yang mengetahui adanya upaya para arkeolog di Ohara ini langsung memutuskan agen CP9 dan perintah Buster Call untuk menghancurkan Ohara. Tragedi ini menewaskan seluruh arkeolog yang berada di Ohara, termasuk ibu dari Nico Robin, Nico Olivia. Meninggalkan Nico Robin yang kala itu masih berumur 8 tahun. Setelah berhasil melarikan diri dari Ohara berkat bantuan Jaguar di Saul, seorang wakil laksamana dari Angkatan Laut, Robin hidup sebatang kara. Dia bertahan hidup dengan berpindah-pindah sambil menghindari kejaran dari Angkatan Laut. Nico Robin dianggap sebagai sosok yang sangat berbahaya bagi kedaulatan pemerintahan dunia karena menjadi satu-satunya arkeolog yang masih hidup dan bisa mengungkap tragedi yang terjadi di abad kekosongan. Letih melarikan diri selama puluhan tahun, Robin putus harapan untuk melanjutkan hidup, apalagi ketika dia berhasil diringkus oleh CP9 dan dibawa ke Ice Lobby untuk diadili. Namun, kegigihan Luffy dan bajak laut topi jerami untuk bisa menyelamatkan Robin membuatnya tersentuh dan niatnya untuk hidup kembali muncul. Nomor 3, salam perpisahan Bon Clay. Bon Clay alias Mr. Two adalah mantan agen Baroque Works. Pertarungannya dengan Luffy di kerajaan Alabasta membuat Bon Clay sentuh dan beralih menjadi teman. Bon Clay sangat berjasa besar ketika Luffy disergap oleh Angkatan Laut setelah meninggalkan kerajaan Alabasta. Dia dan teman-temannya menyamar menjadi bajak laut topi jerami dan mengorbankan diri agar Luffy bisa melarikan diri. Aksi penyelamatannya yang paling menyisakan bekas mendalam adalah saat dia mengorbankan diri di penjara bawah laut Impel Down demi melancarkan niat Luffy untuk menyelamatkan Ace sang kakak sebelum eksekusi oleh Angkatan Laut. Enggak diperlihatkan nasib Bon Clay setelah dikepung oleh Magellan, si sipir Impel Down dan para stafnya. Yang keempat, duel Sanji dengan Luffy. Saat Sanji diculik oleh Germa 66, ia akan dinikahkan secara paksa dengan Puding, salah satu putri Big Mom. Sanji tidak punya pilihan lain karena Germa mengancam untuk membunuh Zeff, orang yang sudah merawatnya sejak kecil. Saat bertemu lagi dengan Luffy, Sanji menyuruhnya untuk pergi jauh-jauh karena ia tidak ingin melihatnya lagi. Namun, Luffy sama sekali tidak mau beranjak dari tempat itu sampai Sanji kembali bergabung dengannya. Sanji yang marah pun mengajar Luffy hingga pingsan. Lalu Sanji yang menangis karena memutuskan ingin kembali pada Luffy segera menolongnya dan memberinya makanan. Nomor 5, perpisahan dengan Going Merry. Pada Arch Water 7, Luffy dan kawan-kawan harus merelakan Going Merry yang sudah tidak bisa dipakai berlayar. Dipimpin oleh Luffy, pemakaman Going Merry diadakan dengan cara dibakar. Banyak penggemar yang mengaku bahwa mereka ikut menangis dan merasakan kesedihan para kru topi jerami karena harus berpisah dengan Going Merry. Adegan ini masuk sebagai salah satu momen terjadi di One Piece. Yang keenam, kru topi jerami terpencar. Di Kepulauan Sabaody, Luffy dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Bartoleo Kuma,
Karena mereka sadar tidak cukup kuat melawan Kuma, Luffy memerintahkan para krunya untuk kabur. Namun Kuma menghalanginya dan mengirim satu persatu kru tropi jerami ke tempat terpisah menggunakan kekuatan Nikyu no Mi miliknya. Di sini penggemar juga turut merasakan kesedihan yang dialami Luffy karena harus terpisah dengan teman-temannya. Yang ketujuh, kematian Ace dan Shirohige. Demi melindungi sang adik, Ace harus gugur di hadapan Luffy. Begitu pula kematian Shirohige demi melindungi para krunya. Selain membuat Luffy sangat terpukul, kematian Ace juga membangkitkan kesedihan mendalam bagi para penggemarnya. Peristiwa-peristiwa yang aku bahas tadi memang bikin mata kita nggak tahan buat ngeluarin air mata. Akan tetapi kesedihan ini bukanlah masalah yang harus terus diratapi oleh para karakter yang kehilangan. Percaya deh, kisah sedih yang meliputi karakter kesayangan lo nggak bikin mereka jadi lemah. Justru itu semua bikin mereka jadi lebih kuat. Menurut lo sendiri, mana nih kok momen yang paling sedih dan benar-benar bikin lo ngeluarin air mata? Silahkan komen. Sudah begitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.